Yang pertama yaitu pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen DPPL donasiku ini berisi deskripsi perancangan perangkat lunak atau software design description untuk sistem donasiku. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem informasi donasiku dan pengguna atau user dari sistem informasi atau personil-personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada sistem proses pengembangan sistem informasi maupun di akhir pengembangannya. Yang kedua yaitu lingkup masalah. Permasalahan yang mencakup di dalam penelitian ini adalah yang pertama, meningkatnya masyarakat yang membutuhkan bantuan dana diakibatkan wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, meningkatnya jumlah pasien akibat wabah COVID-19 yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah besar. Yang ketiga, bagaimana para donatur dapat menyalurkan bantuan dana secara efektif dan efisien tanpa harus memperhitungkan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, bagaimana mempermudah penggalang dana untuk mengadakan penggalangan dana bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, terdapat definisi dan istilah. Dapat dilihat pada tabel pertama, definisi, singkatan, dan akronim. Yang keempat, ada aturan penamaan dan penomoran, yaitu nama-nama tabel menggunakan huruf kecil, kemudian untuk penamaan field pada tabel menggunakan kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil, di mana setiap awal kata penamaan menggunakan huruf besar. Tidak ada aturan penomoran pada tabel. Referensi sebagai berikut. Ikhtisar dokumen. Pada intinya, dokumen DPPL ini menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak, di mana merupakan transformasi dari DFD pada dokumen SKPL ke dalam bentuk perancangan dengan mengacu pada hasil collect recruitment dan analisis yang tertuang pada dokumen SKPL. Dokumen ini menjelaskan perancangan modul-modul perangkat lunak yang akan digunakan sesuai dengan SKPL beserta dekomposisi modulnya. Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 3 bab dengan perincian sebagai berikut. Yang kedua, rancangan lingkungan implementasi. Sistem ini diimplementasikan dalam lingkungan sebagai berikut. Sistem operasi Windows 10, Development Tools Adobe Photoshop CS6 dan Sublime Text, bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, database manajemen MariaDB. Selanjutnya kita ke perancangan data. Yang pertama terdapat daftar tabel. Berikut daftar tabel dalam database DB Donasi. Terdapat user galang, galang dana, info galang, jadwal galang, kategori galang, verif galang, donasi, ket donasi, dan juga tabel user donatur. Struktur tabel dari tiap tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel user galang, dengan struktur tabel user galang sebagai berikut. Selanjutnya, tabel galang dana dengan primary key ID galang dengan struktur tabel galang dana sebagai berikut. Yang ketiga, tabel info galang dengan primary key ID info dengan struktur tabel sebagai berikut. Yang keempat, tabel jadwal galang dengan primary key ID jadwal dengan struktur tabel jadwal galang sebagai berikut. Yang kelima, tabel kategori galang dengan primary key ID kategori
dengan struktur tabel kategori galang sebagai berikut. Dan yang keenam, tabel verif galang dengan primary key ID verif dengan struktur tabel verif galang sebagai berikut. Selanjutnya, tabel donasi dengan primary key ID donasi dan berikut struktur tabel donasi. Selanjutnya, tabel ket donasi dengan primary key ID donatur dengan struktur tabel ket donasi sebagai berikut. Dan tabel terakhir yaitu tabel user donatur dengan primary key ID donatur dan struktur tabel user donatur sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah skema relasi. Berisi skema rancangan hubungan fisik antar tabel pada basis data yang digunakan oleh perangkat lunak. Berikut skema relasinya. Yang keempat, perancangan arsitektural. Kajian data dan aliran data. Berisi kajian data dan aliran data mulai dari proses penggambaran data flow diagram level proses 1, 2, 3 hingga arsitektur perangkat lunak. Yang pertama yaitu model analisis data flow diagram level 1 proses 2. Terdapat proses unggah data verifikasi serta konfirmasi user. Berikut bentuk arsitektur perangkat lunaknya. Pada bagian login yang dilakukan oleh user akan menginputkan email serta password yang nantinya akan di-query insert oleh tabel user donatur dan akan menampilkan email serta password user. Kemudian pada bagian daftar, user akan menginput username, nama lengkap, email, serta password yang akan di-query insert oleh tabel user galang dan nantinya akan menampilkan username, nama lengkap, serta email user. Selanjutnya, model analisis data flow diagram level 1 proses 2. Terdapat proses unggah data galang dana serta konfirmasi galang dana. Bentuk dari arsitektur perangkat lunaknya yaitu pada bagian galang dana yang dilakukan oleh user akan menginput judul galang dana, target dana, jadwal galang dana, kategori, gambar, serta cerita singkat dari penggalangan dana yang akan di-query insert oleh tabel user galang dan akan menampilkan nama, username, judul, kategori, deskripsi, serta jadwal dari galang dana tersebut. Selanjutnya pada model analisis data flow diagram level 1 proses 3 terdapat proses input data donasi serta konfirmasi donasi. Pada bagian ini, user akan menginput nominal donasi, pilihan metode pembayaran, serta email konfirmasi, yang nantinya akan di-query insert oleh tabel donasi dan akan menampilkan nominal donasi, email, serta metode pembayaran user. Kemudian model analisis data flow diagram level 1 proses 4. Terdapat proses input data pencairan dana serta konfirmasi pencairan dana. Pada bagian arsitektur perangkat lunak, ada verifikasi yang dilakukan oleh admin. Verifikasi galang dana ini berisikan nomor, nama, user, judul, kategori, tanggal, deskripsi, target dana, serta status verifikasi yang akan di-query insert oleh tabel verif galang dan akan menampilkan status verifikasi dari galang dana tersebut. Selanjutnya, struktur program yang diperoleh. Struktur chart
Mempresentasikan organisasi komponen program atau modul secara hierarki, serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Notasi yang digunakan merepresentasikan hierarki tersebut menggunakan diagram pohon. Fungsi pada SC direpresentasikan sebagai bujur sangkar, input dan output yang nantinya diimplementasikan sebagai parameter atau variabel bersama digambarkan dengan panah. SC untuk sistem informasi donasiku diperlihatkan pada gambar berikut. Terdapat 4 pengelolaan data, yaitu pengelolaan data user, pengelolaan data donasi, serta pengelolaan data galang dana. Secara logik, sistem donasiku dibagi ke dalam 3 modul. Dekomposisi logik dari modul tersebut diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel dekomposisi logik modul terdapat pengelolaan data user, pengelolaan data donasi, pengelolaan data galang dana, serta koneksi DB. Detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, dekomposisi fungsional modul. Dekomposisi fungsional modul di sini terdapat 11 bagian yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, perancangan antarmuka. Aturan perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka sistem terdiri dari header, menu, tampilan proses, dan footer. Pada bagian header berisi logo donasiku dan nama web yaitu donasiku. Bagian footer berisi sosial media donasiku dan informasi mengenai web donasiku. Pada bagian menu akan diletakkan di header sebelah kanan dan disusun secara horizontal. Untuk warna memiliki tujuan tertentu. Warna foreground harus berbeda dengan warna background. Foreground menggunakan 3 shade warna untuk teks, yaitu warna pixie palm. Sedangkan background menggunakan warna yang kontras dengan foreground seperti putih. Secara umum, untuk tipografi font, yang digunakan adalah font jenis Century Gothic dan Kandara. Penggunaan jenis huruf tidak lebih dari 2 jenis dan digunakan 1 jenis huruf yang mendominasi. Pada sistem ini, ukuran huruf adalah 12 untuk body text. Pada scrolling, meniadakan horizontal scrolling dengan menetapkan ukuran lebar halaman secara default. Untuk ukuran dan resolusi layar yang digunakan adalah resolusi normal yaitu 1920 x 1080 pixel. Selanjutnya, daftar antarmuka pemakai. Berikut tabel daftar antarmuka pemakai. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan keterangan, HD adalah halaman depan, LA setelah admin login, dan LU setelah user login. Kemudian, spesifikasi antarmuka. Spesifikasi layar utama. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk tampilan halaman depan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Tabel deskripsi objek. Pada bagian header, berisi informasi logo dan nama web dan header ini akan ditampilkan di semua halaman. Footer berisi informasi mengenai web donasiku.com, yaitu About Us. Kemudian ada tombol Search yang merupakan jenis label action yang tombol untuk menelusuri web donasiku.com. Home, jenis menu, donasi, menu, galang dana menu, login, label action, profil, label action, donasi sekarang, label action, dan image merupakan box yang berisi gambar utama donasiku.com.
Kemudian spesifikasi objek pada layar. From login. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from login dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Objeknya terdiri dari email, password, dan tombol selesai. Kemudian from pendaftaran. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from pendaftaran dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Pada objek terdiri dari username, email, nama lengkap, password, dan tombol selesai. From halaman donasi. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from donasi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Tabel deskripsi objek from halaman donasi. Objeknya terdiri dari kategori donasi, bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, kategori lain, IMEX, judul galang dana. Selanjutnya, from informasi penggalangan dana. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from informasi penggalangan dana dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Pada tabel deskripsi objek from informasi penggalangan dana, terdapat objek bagikan, donasi, nama penerima, kontak, informasi bank, serta cerita. Selanjutnya, from proses pembayaran donasi. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from proses pembayaran donasi dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Pada bagian objek, terdapat masukan nominal donasi dan email konfirmasi yang merupakan jenis input text, serta objek pilihan metode pembayaran dan selesai yang merupakan jenis label option. Selanjutnya, from galang dana. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from galang dana dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Pada tabel deskripsi objek from galang dana, terdapat objek judul galang dana, target dana, deadline galang dana yang merupakan jenis input text. Kemudian ada juga cerita singkat yang jenisnya input text juga. Pilih file dan kirim, jenis label action. Kemudian from profile user. Rancangan antarmuka dan deskripsi objek untuk from profile user dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Tabel deskripsi objek from profile user, terdapat objek username, nama lengkap, email, yang jenisnya merupakan input text, serta objek simpan dengan jenis label action. Selanjutnya, spesifikasi report. Menjelaskan spesifikasi laporan atau jenis, bentuk, ciri laporan, dan seterusnya. Yang pertama, pesan gagal login. Email atau password salah, silakan login kembali bagi user yang memasukkan email atau password. Deskripsi objek, terdapat email dan password dengan judul input text. Selanjutnya, pesan pendaftaran gagal dengan objek username, email, nama lengkap dengan jenis input text. Pesan pendaftaran berhasil. Gambar dan tabel deskripsi dapat dilihat sebagai berikut. Pesan ubah data user.
Gambar serta tabel dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pesan donasi gagal, gambar serta deskripsi objek dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, pesan galang gagal, gambar serta deskripsi objek dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yang keenam yaitu perancangan prosedural. Yang pertama, koneksi DB. Melakukan koneksi ke database pada server. Jika koneksi berhasil, akan menghasilkan nilai true. Jika gagal, akan menampilkan pesan errornya. Deskripsi masukan tidak ada dan deskripsi keluaran juga tidak ada. Kita langsung ke algoritmanya. Berikut bentuk algoritma. Selanjutnya, from daftar, yaitu membandingkan masukan email dan password dari user dan menghasilkan data daftar pada cookies, serta pesan daftar berhasil jika berhasil. Jika gagal, akan menampilkan pesan daftar gagal. Deskripsi masukannya yaitu nama lengkap, email, dan juga username dengan tipe data string, serta password dengan tipe data integer. Deskripsi keluarannya tidak ada. Selanjutnya adalah bentuk dari algoritma from daftar. Berikut algoritmanya. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu from login, yaitu membandingkan masukan username dan password dari user dan menghasilkan data login cookies serta pesan login berhasil jika berhasil. Jika gagal, akan menampilkan pesan login gagal. Deskripsi masukannya yaitu email dengan tipe data string, password dengan tipe data string. Berikut bentuk algoritma dari from login. Modul-modul yang terdapat dalam donasiku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul create data donasi. Modul create jadwal galang. Modul create data kategori galang. Modul verifikasi galang dana. Modul melihat data informasi galang dana. Modul melihat data galang dana. Dan yang terakhir, modul melihat data donasi.